Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zafira Natania, saya dari kelas 11 AKL, nomor absen 6 atau genap. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran diterima di muka melalui metode laba rugi. Sebelum itu, mari kita masuk ke penjelasannya terlebih dahulu. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai kewajiban tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, biasanya ini disebut sebagai pendekatan laba rugi atau pendapatan. Ada beberapa karakteristik dalam pendapatan diterima di muka. Contohnya, pendapatan ini bisa diperoleh atau diakui sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu bisa merupakan uang yang diperoleh sebelum layanan yang diberikan atau produk yang dikirim. Lalu pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas sebelum periode akuntansi berakhir. Dan bisa berkaitan dengan aset yang diharapkan akan diperoleh di masa depan. Lalu biasanya pendapatan ini berupa pembayaran tunai, cek, pinjaman, atau kredit. Nah, pendapatan di muka harus dicatat sebagai aset sampai pendapatan tersebut diakui. Lalu, pendapatan di muka menyediakan kas untuk menutupi biaya operasional dan pembayaran hutang. Pendapatan di muka dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Ada rumus untuk menghitung pendapatan di muka. Contohnya, seperti pendapatan diterima di muka sama dengan jumlah pembayaran pertama ditambah jumlah pembayaran lanjutan dikurang biaya yang dibayarkan. Pendapatan di muka dicatat di sisi kewajiban neraca sejak perusahaan mengumpulkan pembayaran tunai di muka dan dengan demikian memiliki kewajiban yang tidak terpenuhi kepada pelanggan mereka sebagai akibatnya. Pendapatan di muka diperlakukan sebagai kewajiban di neraca karena transaksi tidak selesai. Lebih khusus lagi, penjual yaitu perusahaan adalah pihak dengan kewajiban yang belum terpenuhi. Bukan pembeli yaitu pelanggan yang telah mengeluarkan pembayaran tunai. Ada dua contoh dari kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Ini kita sebut pengertiannya. Jika persyaratan yang terkait dengan pembayaran di muka diharapkan akan diurus dalam waktu 12 bulan, maka pendapatan di muka akan dicatat sebagai kewajiban lancar. Ini pengertian dari kewajiban lancar. Lalu, kewajiban tidak lancar, jika pembayaran diterima di muka untuk pengiriman setelah lebih dari 12 bulan, misalnya kontrak multitahun, jumlah di mana pengiriman tidak diharapkan dalam tahun berjalan, dicatat di bagian kewajiban tidak lancar dari neraca saldo. Ini ada contoh soal di tahun 2020 di bulan Desember. Ya. Saldo pendapatan diterima di muka berjumlah 20 juta dan sampai akhir periode perusahaan tersebut baru mengerjakan sebesar 5.200.000. Jadi dicatat sebagai pendapatan sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 5.200.000. Artinya masih ada 14.800.000 yang masih menjadi hutang pendapatan perusahaan. Nah, jurnal penyesuaiannya yang termasuk metode laba rugi, ya. Di jurnal umumnya itu ada kas di debit 20 juta dan pendapatan sewa itu di kredit 20 juta. Sedangkan AJP-nya itu pendapatannya pendapatan sewanya di debit 14.800.000, sedangkan pendapatan sewa diterima di mukanya di kredit sebesar 14.800.000. Pendapatan diterima di muka akan disesuaikan dengan pengakuannya. Penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dapat dicatat sebagai utang ataupun sebagai pendapatan, tergantung pada saat pencatatan awal transaksinya. Kalau di bagian neraca lajur, pendapatan sewanya masuk ke laba rugi, sedangkan pendapatan sewa diterima di mukanya juga masuk ke laba rugi, jadi sama. Nah, untuk di laporan keuangannya, pendapatan sewanya ditaruh di laporan keuangan bagian neraca, dan juga laporan pendapatan sewanya diterima di muka itu ditaruh di bagian laporan keuangan di neraca juga.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.